Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana setelah Lord Qichen dan kawan-kawan menyerap kristal darah kemarin, mereka menemukan sebuah tempat yang berisikan banyak harta karun dan beberapa senjata pusaka. Namun ketika mereka mau mengambilnya, tiba-tiba muncullah sosok yang misterius, menyerap serta menghabisi semua pasukan itu. Hal itu membuat semua pun cukuplah kaget, apalagi sosok misterius ini juga turun ke bawah. Sontak tetua Wuji yang melihatnya tak mau bertindak gegabah dan segera turun ke bawah juga. Tapi untuk para murid yang lain, mereka tetap saja sangatlah panik. Mereka beranggapan kalau sosok ini adalah para master di zaman kuno. Namun jelas murid lain tak percaya sama sekali. Nyatanya mereka sudah mati ribuan tahun yang lalu. Jadi jika muncul sekarang, jelas-jelas sudah melanggar hukum alam. Pada akhirnya mereka pun memohon untuk menyelamatkan tetua Wuji serta tetua Zongkui. Sayangnya Lord Qichen hanya bilang kalau mereka berdua sudah tak bisa diselamatkan lagi. Karena memang jiwa dari kedua orang itu benar-benar sudah tak ada. Yang ternyata baik tetua Wuji ataupun tetua Zongkui, tubuh mereka sudah dirasuki. Jadi meskipun diselamatkan, sudah bukan mereka yang dulu lagi. Tetua Wuji yang mendengarnya awalnya tidak percaya dan malah sedikit marah. Namun Lord Qichen lah yang menyinggung balik karena katanya tetua Wuji pasti mengenal sosok tersebut. Nyatanya dari semua orang yang mencoba mengambil pedang hanya dialah yang selamat. Tapi jelas tetua Wuji langsung menyangkalnya dan mengatakan kalau ini hanyalah keberuntungan. Namun Lord Qichen sudah tak mau bermain-main lagi dan segera mengeluarkan pedang miliknya. Pada akhirnya satu tebasan pedang langsung menghantam sosok misterius itu. Tapi tanpa diduga, dalam sekejap saja luka mereka pun langsung pulih kembali. Bahkan kali ini mereka lah yang marah balik dan mencoba untuk melawan. Nona Ruyu yang melihatnya langsung mengatakan kalau mereka tak boleh berlama-lama di tempat ini. Namun sayang, tepat di saat itu jugalah pintu masuknya pun malah tertutup. Bahkan tepat di pintu masuknya juga terdapat sebuah formasi. Awalnya para ciwi-ciwi yang melihatnya mencoba untuk menyerang. Tapi sayang hal itu sia-sia ya lur ya. Barulah Lord Qichen pun mengatakan tanpa menghancurkan formasi segel, mereka tak akan bisa keluar dari ruangan ini. Selain itu, ia juga mengatakan kepada tiga ceweknya kalau sosok berjubah hitam ini sangatlah familiar. Namun Ruyu dan kawan-kawan masih tak mengerti sama sekali. Pada akhirnya Lord Qichen hanya mengingatkan tanpa perintahnya mereka tak ada yang boleh bergerak. Saat itulah Qichen pun langsung maju ke depan dan mencoba melawan para pasukan itu. Sudah jelas hanya dengan sedikit gerakan saja Lord Qichen langsung mendominasi. Meski begitu, ia tetap membagi tugas dan menyerahkan satu pasukan kepada ketua duo. Dengan ini, pertarungan pun berlanjut lagi. Ternyata, alasan sosok ini bisa memulihkan luka dalam sekejap karena mereka menyerap energi yin yang ada di sini. Hal itulah yang ingin diuji oleh Lord Qichen. Bahkan, ia langsung mengeluarkan teknik pedang 7 pembunuh. Pertarungan itu membuat para murid pun pede kembali. Mereka bahkan langsung bergegas untuk menyelamatkan tetuanya. Untungnya dengan memanfaatkan pertarungan itu, kedua tetua ini beneran bisa selamat. Bahkan di saat itu jugalah mereka bergegas membantu Lord Qichen kita. Sama halnya dengan tetua Wuji, ia pun juga menyuruh untuk menyerang. Tapi Lord Qichen tetap memerintahkan ketiga ceweknya untuk tidak bergerak sama sekali.
Saat itulah konspirasi pun langsung terungkap, di mana alih-alih membantu, 3 tetua serta pasukan berjubah hitam tiba-tiba malah berbalik arah dan menyerang Lord Qin Chen kita ya lur ya. Waduh. Untungnya dengan pedang miliknya, Lord Qin Chen masih bisa mengatasi serangan mendadak itu. Yang ternyata kedua tetua ini, tetua Guang dan tetua Zongkui, tubuh mereka sudah diambil alih. Meski begitu, tetua Wuji tetap mencoba menyudutkan Qin Chen. Ia memfitnah kalau tempat ini adalah jebakan yang dibuat oleh Lord kita. Namun sayang, Lord Qin Chen hanya bilang yang membuat jebakan di sini sebenarnya adalah ras iblis asing yang sudah merasuki tubuh dari tetua Wuji. Di sini baru terungkap kalau tetua Wuji ini tubuhnya juga sudah diambil alih oleh ras iblis asing ya lur ya. Dan benar saja, para murid yang mempercayai perkataan dari Lord Qin Chen langsung dieksekusi. Bahkan hampir semua murid juga dihabisi oleh sekelompok pasukan ini. Saat itulah tetua Wuji pun mulai menanyakan bagaimana Lord Qin Chen bisa mengetahui semuanya. Qin Chen bilang saat tetua Wuji mengira kalau rencananya sudah sempurna, sebenarnya ada banyak sekali celah. Contohnya adalah batu labirin kemarin. Tentunya sekelas sekte Wujin tak akan mungkin bisa mengetahuinya sedetail itu. Tapi tetua Wuji bisa mengetahuinya. Ditambah lagi segel yang ada di depan pintu ternyata adalah untuk memverifikasi atribut masing-masing untuk melihat apakah mereka cocok untuk dirasuki. Tetua Wuji yang mendengarnya tetap saja membantah. Namun Lord Qin Chen kembali memberikan beberapa bukti lainnya. Contohnya saat mau mengambil buah aturan, tetua Wuji malah bisa memecahkan segel dari ras iblis asing. Ditambah, ia malah rela menghabiskan 200 juta batu roh untuk orang yang tidak dikenal. Saat itulah kecurigaan Lord Qin Chen semakin kuat kalau ia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi lagi-lagi tetua Wuji yang mendengarnya langsung membantahnya karena katanya semua bukti itu tak bisa disangkut pautkan dengan ras iblis asing. Sampai Lord Qin Chen memberikan bukti terakhir yaitu kristal darah kemarin. Nyatanya kristal tersebut bukanlah peninggalan kuno, melainkan sudah sengaja diletakkan oleh tetua Wuji baru-baru ini. Yang ternyata mereka yang sudah menyerap kristal darah lah yang bisa dirasuki oleh ras iblis asing. Dimana setelah berhasil mengambil alih, aura jiwanya tak akan ketahuan sama sekali. Belum sampai di situ, Lord Qin Chen juga membongkar beberapa fakta menarik. Menurutnya alasannya mengambil tubuh dari tetua Wuji dan mengajak mereka masuk ke tempat ini agar ras iblis asing bisa menyelamatkan teman-temannya dengan merasuki tubuh mereka semua. Itulah sebabnya dari awal tetua Wuji ini selalu menghindari konflik antara mereka semua. Sontak mendengar semua itu, Xiansu pun mulai bertanya sebenarnya siapa mereka ini. Yang sudah jelas mereka adalah sekelompok orang berjubah hitam yang bersama dengan aula penegak hukum serta istana Piao Miao kemarin. Di mana mereka bukanlah manusia, melainkan adalah keturunan ras iblis asing yang menyerang benua Tianwu di zaman kuno. Di sana Lord Qin Chen bilang kalau benua iblis sudah sengaja mereka buka. Tujuannya untuk menarik semua jenius yang ada agar tubuhnya bisa diambil alih. Pada akhirnya, karena sudah tertangkap basah, tetua Wuji tak mau menyembunyikannya lagi dan langsung menyerang Lord kita itu. Ia bilang karena sudah tahu, maka tak akan ada satupun orang yang bisa keluar hidup-hidup, ya kan? Waduh. Dalam sekejap, pertarungan pun langsung terjadi. Namun di sana Lord Qin Chen tetap melarang ketiga ceweknya untuk ikut bertarung. Sebaliknya ia sendirilah yang akan melawan tetua Wuji. Di sana tetua Wuji benar-benar tidak menyangka karena katanya Lord Qin Chen yang sudah mengetahui identitasnya sedari awal masih berani masuk ke sini. Namun Lord Qin Chen tak peduli dengan semua bacotan itu dan fokus dalam bertarung. Sudah jelas tak butuh waktu yang lama, ia pun bisa menyudutkannya ya lur ya. Wede. Tapi episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini ya. Waduh, kentang banget ya. Jadi bagaimanakah kelanjutan dari King Qin Chen? Apakah ia bisa keluar dari reruntuhan iblis tersebut? Kita nantikan aja ya lur ya.
So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah. Sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh, do. Oke lah, gua Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.